Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkanlah saya Farozi selaku pengampu guru Mapet PAI untuk melanjutkan pembelajaran yang belum kita pelajari, karena ini juga materinya yang nanti akan masuk ke dalam tryout kalian besok tanggal 23. Jadi mohon didengarkan dan diperhatikan, dipelajari dengan seksama. Baik, jadi langsung saja saya mulai. Jadi kita kemarin sudah membahas mengenai pengertian ahli waris dan juga faraid. Nah, semuanya itu sudah kita pelajari, mulai dari hal-hal yang termahjub dan juga orang-orang yang mendapatkan warisan itu siapa saja dan ahli waris itu siapa saja. Itu kita sudah pelajari semuanya. Dan sekarang kita mempelajari yang namanya ahli waris zawil furuz dan asobah. Nah, jadi ahli waris itu mempunyai bagiannya masing-masing. Jadi ada yang bagiannya setengah, ada yang bagiannya seperempat, ada yang bagiannya sepertiga, seperenam, seperdelapan, dan 2/3. Jadi ada berapa ini? 1, 2, 3, ada 6. Ada 6 ahli waris yang mendapatkan bagian zawil furuz. Nah, jadi bagian-bagian ahli waris yang mendapatkan zawil furuz ini dijelaskan di bawah ini. Nah, jadi yang bagian setengah itu siapa ahli waris yang mendapatkan bagian setengah? Jadi yang pertama itu adalah anak perempuan tunggal. Jadi anak perempuan tunggal, jadi anak perempuan yang ketika mayatnya itu meninggalkan ahli waris berupa anak perempuan tunggal. Maksudnya tunggal itu apa? Tunggal itu maksudnya dia tidak punya saudara. Iya, dia sendiri yang dia sendiri tidak punya saudara tunggal. Itu anak perempuan tunggal, maka dia mendapatkan bagian setengah. Kemudian di bawahnya anak perempuan tunggal ada siapa? Cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki. Cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki maksudnya apa? Maksudnya apa? Bila anak laki-laki ini tidak punya anak perempuan tunggal, atau si mayit ini, anak laki-laki ini tidak punya saudara anak perempuan tunggal. Jadi anak laki-laki ini satu-satunya anak laki-laki dan dia punya anak cucu perempuan tunggal. Paham ya? Jadi anak laki-laki berarti yang meninggal siapa? Yang meninggal berarti kan yang meninggal orang tuanya. Iya. Yang meninggal orang tuanya itu punya anak laki-laki, dan orang tuanya itu belum punya dan orang tuanya itu hanya punya anak laki-laki ini, nggak punya anak perempuan. Anak laki-laki ini punya cucu perempuan tunggal. Nah, cucu perempuan tunggal ini yang mendapatkan bagian setengah gitu, apabila tidak ada anak perempuan tunggal. Oke, kemudian di bawahnya cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki ada siapa? Saudara perempuan sekandung. Nah, saudara perempuan sekandung itu maksudnya adalah saudara perempuan yang satu darah dengan si mayit. Nah, dengan satu darah, pokoknya satu ayah satu ibu, namanya sekandung. Kan ada yang namanya seayah, ada yang namanya seibu. Berarti kalau saudara perempuan sekandung berarti satu ayah satu ibu. Gitu. Yang kemudian setelah saudara perempuan sekandung di bawahnya siapa? Saudara perempuan seayah. Nah ini saudara perempuan seayah itu dapat bagian setengah. Apabila saudara perempuan sekandung itu tidak ada, maka tidak ada ini nih, yang atasnya ini. Kalau ini ada, berarti ini termahjub, nggak dapat bagian setengah karena sudah ada saudara perempuan sekandung. Sudah perempuan seayah, paham ya? Sudah perempuan seayah ya? Paham. Berarti saudara perempuan yang satu ayah tetapi tidak ibu, cuma satu ayah. Yang terakhir nomor 5, suami. Nah, suami itu berhak mendapatkan bagian setengah apabila istrinya, berarti istrinya meninggal ya. Mayit itu maksudnya istrinya meninggal. Istri yang meninggal ini tidak mempunyai anak, berarti dia itu istilahnya itu nggak punya keturunan. Jadi suami itu berhak mendapatkan bagian setengah. Kemudian setelah bagian setengah ada apa lagi? Bagian seperempat. Nah,
seperempat itu bagiannya siapa aja? Ada dua, ada suami sama istri. Suami itu dapat bagian seperempat apabila apa? Apabila istri yang meninggal itu mempunyai anak. Nah itu. Kalau yang di atas itu suami apabila istri meninggal tidak punya anak, dia dapat bagian setengah. Kalau yang di bawah ini suami dapat seperempat apabila istrinya punya anak gitu. Istri, nah istri dapat bagian seperempat apabila suami yang meninggal tidak mempunyai anak. Nah itu, jadi seperti itu. Paham ya? Paham. Nah, nomor C, yang C mendapat bagian 1/8. 1/8 itu hanya istri aja. Istri mendapatkan bagian 1/8 apabila suaminya itu meninggal mempunyai anak gitu, 1/8 bawahnya gitu. Ya, paham ya? Nah. Oke, 1/8 mungkin di bawahnya lagi ada yang namanya 2/3. Nah 2/3 ini biasanya double ahli warisnya. Nah, misalnya 2 anak perempuan, 2 cucu perempuan, dan saudara perempuan, nah, itu semuanya dapat bagian 2/3. 2 anak perempuan atau lebih. Nah, 2 perempuan atau lebih itu dapat bagian 2/3 apabila apa? Apabila tidak mempunyai anak laki-laki. Apabila si mayat ini nggak punya anak laki-laki, punyanya cuma 2 anak perempuan, cewek semua anaknya, nggak ada anak laki-laki, dia dapat bagian 2/3. Bagaimana kalau ada anak laki-laki? Kalau ada anak laki-laki, berarti dia mendapatkan asobah bil ghair atau asobah itu 2 cucu perempuan atau lebih. Nah ini di bawahnya lagi, di bawahnya 2 anak perempuan ada siapa? 2 cucu perempuan. Kalau misalnya ini nggak ada, 2 anak perempuan atau lebih nggak ada, berarti yang mendapatkan bagian 2/3 2 cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki. Dari anak laki-laki ya, paham ya? Paham. Berarti apabila yang meninggal itu tidak ada anak perempuan. Oke. Kemudian yang 3, 2 saudara perempuan sekandung atau lebih. 2 saudara perempuan sekandung atau lebih itu mendapatkan bagian 2/3 apabila tidak ada atasnya ini. Kalau ada atasnya 2 anak perempuan atau lebih, ada 2 cucu perempuan, maka yang ini termahjub, terhalang-halangi karena sudah ada yang paling dekat sama si ahli waris, sama si mewaris ini. Yang nomor 4, 2 saudara perempuan seayah atau lebih. Nah ini yang terakhir, yang paling jauh. 2 saudara perempuan seayah lebih dapat 2/3 apabila yang meninggal itu tidak ada saudara perempuan sekandung. Nah, apabila ada ini, kalau ada ini termahjub. Oh, berarti maksud 2 saudara perempuan seayah atau lebih itu maksudnya dia punya ayah lebih dari 1 gitu, mister, apa gimana? Maksudnya segimana sih 2 saudara perempuan seayah atau lebih kan itu tulisannya. Nah itu maksudnya gimana? Bisa 3, bisa 4. 4 ayah. 4 saudara. 4 saudara perempuan atau 5 saudara perempuan kan sama kayak ini, sekandung atau lebih. Berarti kan bisa 2 saudara perempuan, 3 saudara perempuan, 4 saudara perempuan dan seterusnya. Baik. Selagi dia itu tidak punya saudara perempuan kandung, tidak punya saudara laki-laki sekandung. Kalau punya saudara laki-laki sekandung, maka dia nggak dapat bagian 2/3, tetapi dapat bagian asobah bil ghair itu sisaan. Oke, lanjut aja nih. Yang 1/3. Nah 1/3 siapa aja yang mendapatkan bagian 1/3 ahli warisnya? Ahli waris mendapatkan bagian 1/3 itu ada ibu. Ibu itu apabila yang meninggal itu tidak mempunyai anak atau saudara perempuan. Paham. Tuh, paham ya? Nomor 2, 2 orang saudara perempuan atau lebih. Ini 2 orang saudara perempuan atau lebih apabila yang meninggal itu tidak mempunyai anak atau orang tua. Yang meninggal berarti yang meninggal berarti 2 orang saudara perempuan apabila yang meninggal tidak mempunyai anak atau orang tua. Lah kan 2 saudara.
Berarti Oh, kayak bibi tidak aku punya. gitu enggak sih? Hmm? Maksudnya tuh kayak masih mau Oh, gini mungkin Mister dua saudara perempuan nih, saya sama Iin misalnya saudaraan nih. Terus kita amit-amit salah satunya tuh ada yang meninggal, terus nggak punya anak atau nggak punya orang tua nih, orang tua kita juga meninggal. Mungkin kayak gitu nggak sih Mister? iya. Hmm. Karena kan apabila yang meninggal tidak ada saudara perempuan sekandung. Hah? Apabila tidak ada saudara perempuan sekandung. Yang mana sih? Oh iya. Lalu, Salah. bahkan lu kayak ini permasalahan ini kayak pernah dipelajari di. Berarti yang, aduh, Ya. mana tadi ini? Yang itu Mister. Benar. Ini yang bawah F. Nggak usah. Ya Mister. Oke lanjut. Yang seperenam itu ada 5 ahli waris yang mendapatkan bagian seperenam. Ada ibu. Ibu itu apabila bersama dengan anak cucu dari anak laki-laki. Tuh. Terus Ayah apabila bersama dengan anak atau cucu. Kakek mendapatkan seperenam apabila bersama anak cucu sedangkan ayahnya tidak ada. Ini yang atas ini nggak ada. Nenek apabila tidak ada ibu, ini yang atas ini. Nenek mendapat bagian seperenam apabila nggak ada ibu. Saudara seibu apabila tidak ada anak. Apabila si mayit ini tidak mempunyai anak. baik. Next. Oke, next ya. Asik, udah pintar. Gak bisa. Waduh masih banyak banget Mister. Kalau langsung hitung-hitungan aja nggak sih Mister? Apa ini aja dipart-partkan aja? Langsung hitung-hitungan. Oke. Selanjutnya kita berlanjut ke tadi kan zawil furuj ya. Setelah zawil furuj, jadi ada yang namanya asobah. Jadi ahli waris yang tidak termasuk zawil furuj itu ada yang namanya ahli waris yang mendapatkan bagian asobah. Jadi asobah itu ada 3, ada asobah bin nafsi, asobah bil wair, asobah ma'al wair. Nah, di situ kalian bisa mempelajari sendiri siapa-siapa aja yang mendapatkan bagian asobah bin nafsi, asobah bil wair, asobah ma'al wair. Sedangkan cukup yang kalian tahu itu, yang kalian harus pahami adalah perbedaannya. Perbedaan antara asobah ketiga itu bedanya apa gitu ya? Iya. Oke. Kalau asobah bin nafsi itu asobah yang memang disebabkan karena dirinya sendiri. Karena dirinya anak laki-laki. Karena dirinya seorang laki-laki. Makanya dia itu mendapatkan asobah bin nafsi. Nah, itu. Kemudian kalau asobah bil ghair itu asobahnya itu disebabkan karena bersamaan dengan saudaranya. Misalnya anak perempuan itu bersama dengan anak laki-laki. Nah, anak laki-laki ini yang menjadi penyebab anak perempuan itu mendapatkan asobah bil ghair. Nah, itu. Begitupun cucu perempuan. Cucu perempuan mendapatkan asobah bil ghair karena bersama dengan siapa? Cucu laki-laki. Nah, itu. Jadi cucu laki-laki lah menjadi penyebab cucu perempuan mendapatkan asobah bil ghair. Nah, itu. Kalau asobah mal ghair itu karena mewarisinya itu bersamaan dengan orang lain. Paham. Atau misalnya bersama dengan orang lain. Nah, saudara perempuan sekandung bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan. Nah, itu kan sama-sama perempuan. Maka karena sama-sama perempuan, maka dia itu mendapatkan bagian asobah ma'al ghair. Nah, karena mewarisnya memang sama-sama perempuan. Saudara perempuan sekandung bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan. Itu. Begitupun saudara perempuan seayah bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan. Itu kalian bisa pelajari sendiri. Mungkin itu perbedaannya. Ya. Kemudian juga ada hijab atau mahjub. Kan sudah dijelaskan ya. Kalau kriteria-kriteria pembagian ahli waris itu berdasarkan
dengan ahli waris yang paling dekat dengan si mayit. Seperti itu. Contohnya seperti ini, yang ini seperti yang tadi itu. Seperti ini. Setengah itu yang paling utama siapa dulu, yang paling dekat? Anak perempuan tunggal. Berarti kalau udah ada anak perempuan tunggal, berarti yang bawahnya semua termahjub karena sudah ada anak perempuan tunggal. Itu namanya hijab dan mahjub. Nah, kemudian hijab dan mahjub ada berapa? Ada dua. Ada hijab hirman, ada hijab nukson. Kalau hijab hirman itu secara mutlak ahli warisnya nggak mendapatkan sepeser pun harta waris. Namanya hijab hirman. Secara mutlak nggak dapat sepeser pun harta. Kalau hijab nukson itu mendapatkan bagian ahli waris tetapi berkurang. Ya, hijab nukson. Seperti yang tadinya ada setengah, karena ada anak laki-laki makanya berkurang gitu. Makanya namanya hijab nukson. Nah, seperti itu. Itu pembahasan mengenai asobah dan hijab mahjub. Oke. Sudah.